Inilah CCTV saat pelaku AM yang baru bebas dari penjara bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. AM yang berlagak sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-imingi dia akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan, sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM baru. Sambil menuju terminal keberangkatan, pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapat notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar 41 juta rupiah, sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan langsung menangkap pelaku. Diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM, kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara AM dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik, ancaman hukuman maksimal pidana 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Asnegara, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim Resmo Polrestabes Surabaya berupaya menangkap komplotan copet di dalam sebuah mobil. Para pelaku sebelumnya beraksi di konser musik NDX Pesta Rakyat. Setelah terlibat kejar-kejaran cukup lama, polisi berhasil hentikan mobil pelaku. 6 pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan dan digiring ke Mapolrestabes Surabaya. Dari dalam mobil, polisi mengamankan sedikitnya 15 unit ponsel hasil kejahatan pelaku. Menurut polisi, ke-6 pelaku berbagi peran saat beraksi. 6 orang tersebut merupakan satu grup, satu kelompok, ya, merupakan satu grup, satu kelompok dengan modus ada yang menjadi eksekutor, ada yang menjadi pengalih perhatian. Ya. Penangkapan para komplotan copet berawal dari laporan warga kepada polisi setelah ponselnya hilang saat nonton konser NDX. Polisi kemudian bergerak dan memantau gerak-gerik para pelaku sebelum dilakukan penangkapan. Polisi memastikan barang bukti ponsel yang diamankan akan dicocokkan dengan korban yang mengalami kecopetan saat konser. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Karyawan salah satu perusahaan simpan pinjam PT Bekar bernama Fayat ini hanya dapat tertunduk malu setelah sebelumnya melapor kepada polisi telah menjadi korban pembegalan di Jalan Lingkar Utara, Kota Solo. Dengan kondisi luka di bahu kirinya, ia berdalih kehilangan uang perusahaan sebesar Rp3.800.000. Namun luka tersebut tidak terlihat baru dan keterangan korban pun berbelit-belit. Kecurigaan polisi terbukti benar. Setelah diinterogasi lebih lanjut di Polres Solo Kota, Fayat akhirnya mengakui bahwa tidak ada peristiwa begal. Uang perusahaan yang dibawanya justru habis dipakai untuk bermain judi online. Pelaku mengaku sebagai korban begal dan pelaku sendiri telah memakan atau menggunakan uang perusahaan untuk main judi online sebanyak 9.700.000 dan pelaku pun juga sudah pernah menang sebanyak 15 juta dan 10 juta. Mungkin itu yang membuat pelaku tergiur untuk main judi online. Dari hasil pengecekan pihak perusahaan, kerugian yang ditimbulkan akibat ulah Fayat mencapai lebih dari 9 juta rupiah. Kini pelaku ditahan di Polres Solo Kota dan diproses hukum atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Setelah mengantongi identitas dan keberadaan pelaku, polisi bergerak cepat dan menggerebek sebuah rumah kontrakan di daerah Jondul Rawang, Kota Padang yang disinyalir tempat tinggal pelaku. Pelaku yang bernama Sandi akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan.
Polisi melakukan pengembangan ke tempat tinggal rekan pelaku lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi. Ketiga pelaku ini merupakan pencurian spesialis bobol rumah yang selama ini meresahkan warga. Dari tangan ketiga pelaku, polisi turut menyita 3 unit ponsel hasil curian. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah beraksi di 7 TKP di wilayah Padang Selatan dengan mencuri belasan unit HP. Padang kita masih mengejar BB-BB yang telah diambil oleh ketiga orang pelaku. Hasil interogasi terakhir kita untuk ketiga pelaku mengakui ada sekitar 7 buah rumah yang telah disantaroni oleh ketiga pelaku tersebut. Bersama barang bukti, ketiga pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus 2 dari 5 pelaku begal bersenjata tajam hingga panah busur terhadap 3 mahasiswa di Jalan Teguh Umar 12, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dan penadah diringkus di rumahnya tidak jauh dari lokasi pembegalan. 2 bilah parang disita polisi usai menggeledah rumah pelaku lainnya, namun pelaku tidak berada di lokasi. Sebelumnya 5 pelaku membegal korban yang sedang berjalan kaki sepulang dari warung. Mereka mengadang hingga menggiring korbannya masuk ke dalam gang. 1 unit ponsel beserta barang lainnya dibawa kabur pelaku. Hasil interogasi polisi, 1 pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di Kecamatan Talo. Para pelaku menyasar warga yang berjalan di tengah malam, bahkan supir truk yang tengah beristirahat. Pelaku melakukan aksinya itu bersama dengan rekan lainnya yang menggunakan busur dan parang. TKP-TKP lainnya dari interogasi bahwa pelaku tersebut sudah kerap kali melakukan aksi begal bersama rekan-rekannya di wilayah Talo. Akibat perbuatan pelaku kini mendekam di Mako Polrestabes Makassar. Sementara polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang bersama polisi menggagalkan upaya penyelundupan jaringan narkotika internasional jenis sabu dari Malaysia tujuan Jakarta. Saat diperiksa melalui mesin X-ray, dicurigai terdapat 7 buah talenan sayur di dinding koper. 7 talenan tersebut ditemukan zat metamfetamin sabu yang sudah dipres dan dikamuflasekan seberat 18,5 kg. Dari hasil penyidikan, polisi menangkap 1 WNI berinisial H sebagai penerima paket sabu. Selain itu, petugas Bea dan Cukai juga menggagalkan upaya penyelundupan ketamin yang dibawa oleh 3 penumpang warga negara Malaysia dan 1 WNA Cina yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi akhirnya mengamankan 6 tersangka pada 2 kasus tersebut. Metamfetamin atau sabu dengan modus dimasukkan ke dalam tas, kemudian di dalam tasnya ada koper, ya, ada koper dan ada talenan vitamin ya kayak gitu. Ternyata di dalamnya ditemukan sabu. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.